Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggota. Halo, nama saya Sivalia Putri. Nama saya Anastasia Listi. Hai, nama saya Siska Yunita. Nama saya Sahroni. Nama saya Muhammad Evanisa Kristia. Bang, nama lu siapa bang? Oh, nama saya Mudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Saya Sivalia Putri dari Fakultas Hukum. Langsung saja yang pertanyaannya, Pak. Silakan untuk Bapak memperkenalkan diri dari bidang apa dan komisi bidang apa. Oke, terima kasih. Selamat datang kepada teman-teman dari Universitas Bangsa, Fakultas Hukum. Nama saya Khairi Mubarok. Saya dari fraksi Partai Gerindra Kota Serang. Kemudian untuk komisi saya dari Komisi 4 Bidang Pembangunan, dan kebetulan saya juga menjadi Ketua Komisi 4 Bidang Pembangunan dan Infrastruktur. Kemudian mitra kami di OPD itu ada 9 OPD, diantaranya Badan Perencanaan Daerah, kemudian Dinas PUPR, kemudian Dinas Pemukiman dan Perumahan Rakyat, kemudian Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Informasi dan Komunikasi, kemudian Dinas Pendidikan dan Dinas Perizinan. Kalau untuk komisi Bapak ini kira-kira sudah berapa perda ya Pak? Sudah dibuat? Untuk di Komisi 4 ini dari pertama kali saya, karena kebetulan biasanya anggota dewan itu setiap 2 tahun setengah itu rolling. Kebetulan saya dari pertama kali di tahun pertama sampai sekarang di tahun keempat ini selalu di Komisi 4. Ada 3 perda yang sudah kami inisiasi. Yang pertama terkait perda zona industri, kemudian perda terkait air limbah, dan yang terakhir perda terkait sanitasi berbasis masyarakat. Ada 3 perda yang sudah inisiatif dari Komisi 4. Dan yang terakhir perda SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Untuk pertanyaan selanjutnya itu bagaimana sih Pak alur dalam pembuatan perda di Kota Serang ini? Jadi yang pertama saya jelaskan, perda itu diawali oleh raperda. Raperda itu diawali oleh inisiatif. Kalau di DPD Kota Serang itu ada 2. Yang pertama perda inisiatif komisi, kemudian perda inisiatif Bapeda, dan perda inisiatif pemerintah Kota Serang. Perda ini, raperda ini apakah layak diperdakan apa tidak, itu ada kita namanya kajian. Saya contohkan, kemarin kami dari Komisi 4 DPD Kota Serang itu mengusulkan terkait raperda sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, perda ini dibutuhkan oleh Kota Serang untuk bisa menunjang terkait pelaksanaan sistem pemerintahan yang berbasis elektronik. Saya contohkan misalkan ketika masyarakat ingin membuat KTP atau urusan sebagai pelayanan publik itu sangat dimudahkan sekali. Tentunya ini ditunjang oleh infrastruktur yang berkaitan dengan sistem digitalisasi pelayanan publik. Kemudian ketika di komisi sudah mengusulkan apakah perda ini layak masuk ke program legislasi Prolegda atau program legislasi daerah, itu dibahas di Bapeda. Setelah di Bapeda, setelah disepakati oleh teman-teman dari anggota Bapeda atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah, maka ini diparipurnakan dan akan dibahas. Kemudian setelah dibahas, nanti di Bapeda itu atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah itu membentuk pansus panitia khusus yang diketuai oleh 1 ketua dan 11 anggota, itu membahas terkait akademiknya, kemudian sosialisasinya, termasuk terkait evaluasi di gubernur.
Nah, kalau untuk kendala di dalam pembuatan di dalam penyalon perda itu seperti apa ya kendala-kendalanya gitu? Karena kebanyakan perda itu kan berdasarkan inisiatif anggota dewan. Saya contohkan terkait SPB. SPB ini kan kita perlu sekali banding daerah mana yang menjadi percontohan untuk diterapkan di kota Serang. Nah, ketika perda itu misalkan cocok, oh ada yang bagus nih di Jember atau ada yang bagus nih misalkan di Lombok. Nah itu kekurangan, salah satu yang menjadi kendala itu kita anggaran biaya untuk bongkar ke sana itu nggak ada. Kemudian kendala lainnya itu mungkin kurangnya sosialisasi, karena sosialisasi ini kita ini biasanya melalui RSS. Nah, RSS ini kan tidak bisa menjangkau seluruh masyarakat Kota Serang. Tentunya ini perlu ditunjang oleh perangkat daerah seperti dari kelurahan, kemudian kecamatan, ataupun dinas-dinas terkait di dalam juga. Gitu. Saya contohkan terkait sanitasi ini, perda ini ternyata banyak sekali masyarakat yang belum mengetahui terkait perda sanitasi. Segitu aja ya. Oke. Dan sekarang Bapak, itu efektivitasnya sudah sejauh mana? Kalau berbicara aktivitas, sebenarnya perda-perda ini berjalan sesuai dengan fungsinya. Tapi yang jadi masalah itu mungkin dari sistem pengawasan. Contohnya terkait perda ketiga, kebersihan, keamanan, dan kenyamanan, termasuk terkait perda masalah sampah. Ini perda ini ada, tinggal bagaimana pemerintah Kota Serang ini melaksanakan perda ini. Tentunya ketika perda terkait ketiga itu dilaksanakan, ini tentunya banyak pihak-pihak yang terdampak. Saya contohkan terkait bangunan-bangunan liar yang berdiri di atas irigasi. Jadi bagaimana pemerintah Kota Serang? Kami dari DPRD Kota Serang sering menyampaikan, tolong perda ketiga ini disosialisasikan, disampaikan kepada masyarakat, agar tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran. Tentunya tadi saya sampaikan terkait sosialisasi. Perdanya dan sosialisasinya kurang. Tentunya masyarakat bekerja bingung. Kita baru tahu ada perda ini. Untuk pertanyaan yang terakhir, upaya sosialisasi dari perda tersebut yang dilakukan Bapak dan rekan Bapak itu bagaimana Pak? Kalau hari ini ada tupoksi Pemkot dan tupoksi DPRD Kota Serang. Tentunya ini ada sesuatu yang berbeda. DPRD itu kita sosialisasi itu melalui reses. Reses itu kegiatan anggota dewan menyerap aspirasi. Ketika kita reses kita sampaikan. Ya, kemarin ketika akhir tahun ini di awal Desember ini, ketika saya reses saya menyampaikan masyarakat di dapil saya di tahun 2023 saya akan mengusulkan terkait perda drainase berbasis digital. Jadi ketika masyarakat itu ingin membangun drainase, membangun bangunan itu jangan sampai dia itu bangunan itu menghalangi drainase yang sudah ditetapkan menjadi drainase perkotaan. Jadi khawatir masyarakat itu ketika membuat bangunan itu merusak skema drainase yang ada di Kota Serang. Dan ini serentak di semua dewan. Itu? Ya, sudah Pak, wawancaranya selesai di situ. Terima kasih atas waktu yang Bapak sediakan untuk kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.